warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang bagi teman-teman yang hadir di video kali ini. Jadi ingin membuat sebuah podcast ya, karena berangkat dari pengalaman saya sama pengalaman salah satu teman S3 saya untuk memanfaatkan salah satu bantuan seminar internasional yang disediakan oleh BPI dan LPDP ke luar negeri. Saya lihat masih sedikit informasi terkait hal ini dan masih banyak pertanyaan yang sampai ke saya. Jadi saya berniat untuk merangkum ya pertanyaan-pertanyaan itu di dalam podcast kali ini. Nah, sekarang kita udah datang salah satu teman saya yang baru aja pergi ke dua negara di Eropa dan Asia Timur ya. Nah, ya silakan Mas. Boleh kenalan dulu. Baik, terima kasih atas kesambutannya dan dalam podcast kali ini untuk membahas seminar internasional. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta di Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 PEP. Sebelumnya saya seorang guru di Sulawesi Barat. Untuk mapelnya mapel fisika. Di sekolah? Nama sekolahnya adalah SMK N1 Budong-Budong. Budong-Budong, ya, di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, ini dari Sulawesi ya. Nah, ini Mas, pertama, kenapa sih harus ikut seminar internasional? Memang kalau seminar internasional, kita sebagai mahasiswa nih S2 atau S3 di sana kita itu ngapain? Kalau di seminar internasional itu jadi kurang lebih sama sih sebenarnya dengan seminar nasional yang ada di Indonesia. Jadi hari pertama itu biasanya ada keynote speaker dari berbagai negara ya, dari berbagai negara, dari berbagai bidang keilmuan yang dibahas di situ. Kemudian di hari kedua atau hari presentasi atau hari setelahnya itu ada presentasi paralel, jadi dibagi ke dalam beberapa sesi. Jadi nanti kita di situ sebagai plenary speaker atau pembicara panel dalam ruangan itu biasanya dalam satu ruangan itu ada 5-10 orang audiensnya. Sama kalau untuk presenternya biasanya beda-beda ya, tergantung pembagiannya. Tergantung streamnya atau topik yang mau dibawakan. Tapi kalau dari audiensnya itu biasanya sekitar itu 10 atau bisa juga sampai 20 orang, tergantung dinamika di konferensinya. Tergantung waktu juga ya. Biasanya kalau pagi itu penuh. Ya, betul. Kalau udah sore itu biasanya udah liburan ya, sepi itu ya. Jadi kita bukan sebagai keynote speaker di sana, tapi sebagai plenary speaker, sebagai pembicara panel di dalam sesi-sesi itu. Di situ kita bisa diskusi banyak hal tentang presentasi yang kita bawakan. Iya. Presentasinya tentang apa, Mas? Kalau dalam 2 seminar internasional yang saya ikuti, saya fokusnya di bidang pendidikan tentang kualitatif research. Yang pertama itu tentang new curriculum di Indonesia, itu kurikulum Merdeka. Kemudian saya explore bagaimana pandangan guru mengenai kurikulum baru itu secara kualitatif, jadi pakai kualitatif fenomenologi. Yang kedua itu tentang asesmen AKM, asesmen kompetensi minimum, yang merupakan juga program baru di Kementerian, di Kemendikbud. Kemudian saya explore juga secara kualitatif bagaimana pandangan atau responnya guru mengenai program baru itu. Jadi lebih ke pendidikan dan kualitatif seperti itu. Tentang
kurikulum kurikulum merdeka dari dan sisi PKM. kurikulumnya dan dari sisi asesmennya gitu ya teman-teman. Jadi di sana Mas Yudi mempresentasikan karya ilmiah ya. Ya, betul. Karya ilmiahnya. Karya ilmiah. Nah, di depan sekitar 10 sampai 15 orang. Terus di sana kan itu kan pendengarnya beraneka ragam bangsa, Mas. Iya, betul. Nah, pakai bahasa apa presentasinya itu? Karena ini international conference ya. Iya. Jadi kita pakai bahasa Inggris yang merupakan international language ya di international conference. Jadi kita tidak menggunakan bahasa negara yang kita tempati. Seperti kalau di Turki kita tidak menggunakan bahasa Turki, atau kalau di Jepang kita tidak menggunakan bahasa Jepang, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, jadi aman ya, tidak perlu mau ke Turki tidak harus belajar bahasa Turki. Ya. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira kemampuan bahasa Inggrisnya Mas Yuni ini apakah sudah lancar? Terus memberanikan diri ikut international conference atau gimana? Kalau sebenarnya modal berani doang. Kalau dari kemampuan bahasa sebenarnya belum terlalu lancar. Kalau ya, standar orang Indonesia lah. Standar orang Indonesia yang kuliah di dalam negeri seperti itu. Tapi yang penting, jadi yang pertama itu harus berani dulu. Nah, jadi untuk persoalan bahasa nanti kita bisa improve sebelum persiapan. Ya, bisa latihan ya Mas ya. Nah, bisa latihan. Kemarin juga sempat latihan presentasi dulu sebelum ke sana sama teman-teman, sama Mas Koko, sama yang lain. Kalau untuk persoalan bahasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Yang penting ready dulu seperti itu. Ya, nggak usah ragu. Mencoba. Ya, setidaknya kita menerapkan skill bahasa Inggris kita, kan udah belajar bahasa Inggris ya waktu sekolah, waktu S1. Ya, kita juga sering bisa diimprove lah untuk speakingnya, untuk kemampuan berbicaranya dalam bahasa Inggris. Baik. Sebelum ke Turki sama ke Jepang, Mas Yudi sudah pernah nggak luar negeri? Jadi sebenarnya ini pertama kali ya ke luar negeri. Jadi dengan bantuan beasiswa pendidikan Indonesia, akhirnya bisa ke luar negeri untuk untuk mengikuti seminar internasional. Jadi pertama kali ke luar negeri itu yang di Turki itu, yang di Istanbul. Ya. Sebelumnya Kapadokia ya. Lebih tepatnya di Kapadokia, di Nevşehir ya, provinsi Nevşehir. Kemudian sempat juga ke Istanbul ya. Transit di Istanbul. Nah, jadi harus nggak ke luar negeri dulu sebelum daftar international conference? Tidak harus. Jadi sebagai contohnya saya sebelumnya belum pernah ke luar negeri, tapi karena ada kesempatan untuk ikut seminar internasional, ada fasilitas dari BPI atau dari LPDP, sehingga saya memanfaatkan itu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu takut keluar negeri, misalkan belum pernah keluar negeri, misalkan cuma baru pernah ke luar kabupaten gitu. Iya. Ke Jakarta ya belum pernah gitu ya. Jadi nggak perlu minder lah. Jadi semua itu bisa dipelajari, gimana nanti cara pesan tiket pesawat, cara bikin paspor gitu ya misalkan. Oke, emangnya dari beasiswa BPI itu bantuan seminar internasionalnya apa aja yang di cover, Mas? Kalau dari BPI atau dari LPDP itu cover 3 item. Jadi yang pertama itu biaya pendaftaran atau registrasi fee-nya. Kemudian yang kedua itu dari akomodasi selama maksimal 2 malam dan maksimal 600.000 ya per malam. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting biaya transportasi dari kota asal, pakai pesawat dari kota asal, misalkan dari Jogja ke Jakarta, kemudian Jakarta ke tempat conference kita seperti itu.
yang di cover itu pesawat seperti Pesawat ya. itu. Dan harus dari Kota study. tadi ya. Nah, Ya. Tuh, jadi besarannya berapa Mas? 15. dan untuk maksimalnya Ya. karena ini pakai sistem cost itu maksimal 15 juta dari BPI atau Ya, LPDP. S2 dan S3 ya. Kalau untuk S2 itu dikasih kesempatan 1 kali ya untuk ikut. Kali. Kemudian untuk mahasiswa S3 dikasih kesempatan 2 kali. Jadi ini sebenarnya sangat membantu kita yang mau ikut mau mengimprove diri di seminar internasional. Ya, atau bisa menguji proposal penelitiannya gitu ya. Misalkan udah seminar proposal, ingin mempresentasikan proposal penelitiannya di luar negeri, ingin melihat tanggapan kalau didengar oleh akademisi dari luar negeri, kira-kira penelitian kita itu gimana gitu. Ya betul. Jadi bisa proposal disertasi Iya. atau proposal tesis sebelum Data ya. ya sebelum data, Validasi misalkan. kita minta feedback dulu bagaimana sih responnya, apakah positif atau perlu tambahan lagi sehingga Iya. itu memperkaya disertasi Penelitian kita, kita. penelitian kita nantinya. Dan itu sangat berguna ya karena kan ini dari berbagai negara, Iya. multi country begitu, jadi sangat banyak masukan lah. Iya, beragam dari sudut pandang. Apalagi ilmu pendidikan kan ilmu yang sangat multidisiplin. Iya betul, sangat luas. Nah, kemudian udah tahu ya teman-teman terkait dengan apa aja yang di-cover oleh bantuan LPDP atau BPI. Nah, Ya. setelah itu kenapa sih pilih Turki dan Jepang, dan bagaimana Mas Yudi dapat informasi conference di Turki dan di Jepang? Untuk mencari kompres yang pas atau Ya. yang eligible dengan LPDP atau syarat dari LPDP itu bisa mencari di lewat via website International Conference Alert. Nanti linknya ada di sini. Iya, bisa di Klik nanti di atas ini di edit ya. Oke. ada linknya. Atau bisa juga langsung di Scopus, Ya, di kan? scopus.com. Scopus.com. Di situ kita bisa melihat by country atau by topic berdasarkan pencarian kita. Kalau misalkan kita mau mencari topik, misalkan topik tentang pendidikan atau tentang asesmen atau tentang penelitian pendidikan, itu kita bisa melihat di situ. Kemudian kita mencari di negara-negara mana saja yang pas dengan itu dan momennya yang tepat, waktu yang tepat. Kemudian kita juga bisa mencari, kalau misalkan kita mau ke Jepang, kita pilih negaranya by country, pilih Jepang, kemudian kita lihat kompres yang mana yang cocok dengan kita, seperti itu. Iya, kalau teman-teman punya akses ke Scopus, karena BPI mempersyaratkan proceeding terindeks Scopus gitu kan. Kalau misalkan seminarnya sudah terindeks Scopus, itu kemungkinan besar pasti konferensinya eligible sesuai standar BPI. Jadi, Ya betul, karena takutnya kan selama ini ada namanya konferensi predator ya. ya, Jadi itu upaya dari BPI juga, dari LPDP untuk maintain kualitinya supaya betul-betul bagus kompresnya kita. Iya. Nah, dan sampai kita dibiayai ke luar negeri itu untuk ikut seminar, tapi kualitas dari seminarnya itu dipertanyakan seperti iya itu. Atau bahkan apesnya udah ke sana, acaranya nggak ada. Iya. Tapi nggak itu. ada sih ya. Seperti itu. Itu yang ditakutkan. Iya, itu yang ditakutkan. Tapi biasanya kelihatan sih kalau konferensi itu meragukan itu dari websitenya, kemudian kontak personnya biasanya kurang jelas gitu loh. Itu perlu dicurigai ya. Atau bisa juga melihat dari konferensi sebelumnya. Nah, ya itu paling akurat sih. Nah, yang paling penting itu history konferensinya. Ini dari tahun berapa sih sebenarnya? Contohnya yang di Jepangnya, itu kan dari 2009 sudah mengadakan konferensi dan sekarang sudah konferensi yang ke-15. Ya, kebetulan Nah, sudah 15 tahun. 15 tahun. Jadi historinya itu bisa dilacak, bisa di-track seperti apa. Jadi untuk memastikan apakah konferensi itu sudah betul-betul bagus atau tidak. Seperti Iya, itu. yang di Turki itu keberapa Mas ya? Lupa aku. Iya, itu juga sudah lama.
untuk 8 CRS. 9 ya. Iya, kayaknya sekitar itu, sekitar. Iya, jadi paling aman jangan ngambil yang the first ya. Kalau kita saranin, ya misalkan kalau the first itu pastikan penyelenggaranya jelas gitu ya, universitas misalkan. Kalau masih belum tahu penyelenggaranya, ya diperiksa lagi berkali-kali gitu ya, jangan sampai dia itu predator. Ya, betul. Kemudian, nah ini kan presentasi kan karya ilmiah, ya kan, karya ilmiahnya kan pasti bentuknya artikel gitu ya. Nah itu bagaimana Mas Yudi menulis karya ilmiah itu, dari mana? Untuk menulisnya dalam bentuk artikel ya. Kalau saya itu kemarin kebanyakan dari tugas mata kuliah. Jadi output dari tugas mata kuliah itu biasanya berupa artikel. Jadi ada banyak arsip ya, ada banyak tabungan artikel, artikel untuk dikonferensikan. Selain itu bisa juga dari bagian dari tesis atau disertasi. Skripsi boleh kali ya buat S2 ya. Kalau atau skripsi ya untuk S2 itu bisa dibuatkan artikel, kemudian dibuatkan abstrak sampai kesimpulan ya. Untuk artikelnya, kemudian itu bisa dipresentasikan, jadi aman sebenarnya. Iya, sebenarnya misalkan itu bisa ditulis secara ilmiah kan berarti biasanya ada acuannya misalkan gitu. Kemudian memang layak untuk dipresentasikan, fenomenanya memang aktual, memang ada gitu kan. Ya, betul. Sebenarnya juga tidak harus ada hasil penelitian ya Mas ya. Jadi bisa juga semacam proposal penelitian itu bisa dipresentasikan. Iya, jadi kalau misalkan kita sudah punya proposal tesis atau proposal disertasi, itu bisa dipresentasikan. Iya. Jadi kita mau lihat feedbacknya dari peserta seperti apa untuk. Iya, karena ada kan dulu ya presenter itu dia baru menyajikan proposal penelitian. Itu dari presenter dari Meksiko. Iya, dari Meksiko. Itu baru berupa proposal dan itu sudah dipresentasikan di seminar internasional. Iya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Yang penting sudah melewati seleksi dulu dari penyelenggara. Iya, karena kan itu kan abstraknya juga nanti di review dulu ya sama panitianya kan Mas. Oke. Iya, betul. Nah, kalau udah punya ide tulisan ya, kemudian nanti disubmit, yang disubmit apa Mas ke panitianya? Jadi enaknya konferensi itu berbeda dengan jurnal ya. Iya. Kalau di konferensi itu kita cukup submit abstrak saja. Iya. Dan itu sudah bisa dapat LOE dari. LOE itu apa Mas? LOE itu letter of acceptance, jadi semacam surat penerimaan bahwa abstrak kita itu sudah diterima di konferensi tersebut, seperti itu. Jadi surat diterimalah dari penyelenggara. LOE ini yang merupakan syarat yang utama untuk diajukan ke BPI, seperti itu. Biasanya berapa lama dapat LOE dari panitia konferensinya? Tergantung penyelenggara ya. Kalau yang di Turki kemarin itu pengalamannya 2 minggu paling lama udah keluar LOE-nya. Kalau yang di Jepang itu paling lama 1 bulan sudah keluar LOE-nya. Jadi tergantung penyelenggaranya, tapi average-nya 2 minggu atau 3 minggu ya mungkin. Iya, mungkin. LOE-nya seperti itu. Ya, itu tergantung panitianya ya. Kalau panitianya nggak ada kerjaan. Iya, betul. Ya cepat gitu ya. Kalau antrinya banyak, ada antrinya 10 abstrak gitu kan, harus diperiksa di review. Satu ya, di review dulu. Dan reviewnya itu biasanya minimal 2 dari reviewernya untuk dikasih masukan seperti apa. Komentari ya abstraknya. Dan LOA ini salah satu syarat pengajuan ke BPI ya Mas ya? Ya, syarat utama untuk makanya ajukan ke BPI. Dibahas di awal nih kita nih. Iya, karena itu yang paling utama lah untuk syarat berkasnya. Butuh waktu untuk dapat LOA, makanya harus cepat ya Mas ya? Iya, diajukan di awal untuk persiapan konferensi. Iya, oke. Nah, udah dapat LOA, terus setelah LOA apa aja Mas nih berkas yang kira-kira perlu diajukan ke BPI?
Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi BPI itu menjaga untuk memaintain kualitas kompresnya yang kita ikuti. Jadi syarat lain itu harus high index dari kinetic speakernya itu lebih besar dari 2. Untuk cara ceknya itu bisa di search di scopus.com. Tinggal diketikkan nama kinetic speakernya, kemudian di screenshot untuk syarat berkasnya. Kemudian syarat lain itu dari presidennya diusahakan yang Scopus, itu juga bisa dilihat dari webnya atau dari scopus.com. Tapi sebenarnya tidak sesulit itu, karena pengalaman kemarin ya, untuk di Jepang itu dari presidennya belum Scopus, tetapi dari penyelenggaranya itu punya jurnal yang Scopus, Terindex Scopus. Terindex Scopus 3 ya. Journal of Education bisa diterima untuk syarat. Disetujui ya? Iya, disetujui karena kan budaya akademik di Jepang itu dia lebih mengutamakan jurnal ya dibanding kampus di 15 tahun conference dan tidak ada proceeding di Scopus. Jadi lebih mengutamakan jurnal. Jadi mungkin tidak diajuin ke Scopus ya untuk proceedingnya. Jadi sebenarnya selain tadi proceeding Scopus, apa-apa kalau ada jurnalnya yang Scopus dari penyelenggaranya. Iya itu. Kalau yang di Jepang itu IAFOR ya. IAFOR itu banyak banget, kayaknya udah nggak cuma kita udah didanai BPI. Betul. Itu sudah langganan sama BPI dan LPDP seperti itu. Itu surat rekomendasi dari pembimbing, kemudian artikel. Jadi nanti di full papernya, nanti di acknowledgement-nya itu dicantumkan nama LPDP pada BPI sebagai ucapan terima kasih ya atas bantuannya. Kemudian ada juga formulir ya. Iya, ada formulir. Itu ada di buku panduan. Nanti bisa dilihat di buku panduan. Terus sama pesertanya lebih dari 5 negara ya. Oh iya. Jadi peserta dari konferensi itu harus minimal dari 5 negara. Itu bisa dilihat dari konferensi sebelumnya sebenarnya. Sebelumnya boleh. Atau ada keterangan di website ya. Iya, betul. Kalau di AC itu kemarin ada. Iya, betul. Ada keterangan dari IAFOR-nya. Iya. Sebenarnya juga kalau kan biasanya ada conference hanya berberalkan flyer ya. Itu kalau seperti itu pengalaman dari teman bisa menghubungi panitianya untuk diberikan keterangan bahwa konferensi ini akan dihadiri oleh lewat email ya. Iya, lewat email lebih dari 5 negara. Ya cuma itu kan butuh waktu ya. Iya, itu butuh waktu. Saya 1 hari dibalas, alhamdulillah itu ya. Bisa lebih lama mungkin. Iya. Kalau pengen cepet ya cari di websitenya. Kalau ya syukur-syukur ada gitu ya. Iya. Oke, nah terus disubmit kemana mas? Usulan ininya proposal seminarnya ke BPI. Jadi untuk pengajuannya ke BPI itu lewat email, ada di buku panduan ya. Ya di buku panduan atau nanti ada di deskripsi. Iya, nanti bisa dilihat di emailnya. Slapdik gitu. Nanti dilampirkan semua persyaratannya itu. Jadi dari form pengajuan, kemudian dari LOE-nya, kemudian dari H-index lebih besar daripada 2, dari artikelnya full paper ya, dan semua itu bisa lebih lengkapnya bisa dibaca di buku panduan. Iya, ada beberapa item lah. Iya, jadi semua itu persyaratan itu dilampirkan di form pengajuannya seperti itu. Terus nanti diperiksa berapa lama dapat persetujuan dari BPI? Kalau dari BPI itu persetujuannya sekitar 1 minggu ya, 1 minggu sampai 2 minggu sudah dapat balasan apakah di approve atau tidak seperti itu. Dan kalau misalkan di reject itu nanti juga dijelaskan kok alasannya kenapa di reject. Selama tidak melebihi 5 peserta ya. Iya. Dan kalau misalkan dijelaskan alasannya kenapa di reject, nanti kita masih bisa perbaiki lagi untuk pengajuannya. Jadi jangan langsung patah semangat begitu. Kalau sudah di reject langsung cari
kompres yang lain seperti itu. Jadi Iya. bisa diperbaharui, diperkuat bukti. diperkuat buktinya supaya ada alasan ke BPI bahwa kompres yang kita ikuti itu betul-betul berkualitas. Ya, Seperti itu. Ya, oke, nanti udah disubmit, Rizal dapat persetujuan ya. Nah, berarti kita udah resmi ya, Ya, untuk betul. didanai perjalanan kita. Ya. Setelah itu apa Mas tahapannya? Nah, setelah itu setelah di approve dari BPI, otomatis kita harus melakukan payment atau registrasi ke konferensinya. Jadi sarannya jangan payment dulu, jangan registrasi dulu sebelum disetujui ke BPI. Ada pengalaman ya? Ya, betul. Takutnya kita sudah melakukan pembayaran, tetapi ujung-ujungnya di akhir ditolak sama BPI seperti itu. Karena lebih dari 5. Iya. Jadi sebaiknya kita dapat approval dulu, baru kita melakukan payment atau registrasi, dan itu bisa menggunakan credit card ya, bisa pakai Mastercard atau pakai berlogo Visa. Itu banyak yang bisa digunakan. Kalau kita kemarin pakai dari Genius ya. Ya, itu nggak ada adminnya soalnya. Itu lebih enak karena ada fasilitas e-card dari Genius, dan itu bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri seperti itu. Iya, nanti juga bisa nabung mata uang negara tujuan gitu. Misalkan ke Turki mata uangnya lira, bisa nabung di jenis ya. Ya, ada beberapa mata uang ya. yang bisa ditabung kayak yen. Yen kemarin kita nabung. Kemudian Dolar yang jelas ya. dolar Amerika, euro. Bisa. Itu ada fasilitas dari Genius untuk menabung Valuta asing. Betul. Ini bukan kita brand ambassador ya, cuma berdasarkan pengalaman aja bahwa Genius itu ada fasilitas seperti itu. Dan itu enak untuk digunakan transaksi. Ya, soalnya pengalaman pertama ke Turki itu belum pakai Genius kita. Dan itu ada adminnya lumayan ya, 300.000 itu kan lumayan gitu ya. Iya, sekitar $18 untuk biaya admin administrasi transfer internasional. Dan kalau Genius itu nggak ada. Dan itu mantap ya. Kita kayak pembayaran transportasi di Jepang itu full pakai Genius semuanya. Iya, betul. Nah, itu ya. Sekedar tips dari Mas Yudi. Nah, oke, sekarang tips atur timeline dan cash flow atau aliran uangnya gitu. Untuk persiapan sarannya ya dipersiapkan itu dari biasanya 6 bulan sebelum konferensi ya, supaya cash flow-nya itu enak, kemudian lebih mudah untuk mengaturnya. Karena kan di bantuan ini kita harus menggunakan dana pribadi dulu. Dana pribadi. Jadi kita pakai dana pribadi dulu, nanti setelah conference baru kita mengajukan reimburse seperti itu. Jadi bagusnya 6 bulan sebelum conference kita sudah persiapkan, jadi kita bisa menggunakan LA untuk bayar biaya pesawat, biaya registrasi, kemudian LA selanjutnya untuk biaya pesawat dan akomodasi seperti itu. Jadi itu akan terasa lebih mudah pengaturan keuangannya seperti itu. Kecuali mungkin yang sultan ya, itu aman. Nah, yang orang tuanya udah terlanjur kaya ya. Seperti itu bisa pakai dana pribadi dulu. Iya. Oke. Nah, kemarin habis berapa Mas ke Turki sama ke Jepang? Kalau yang ke Turki itu habis, kalau overall ya sama oleh-oleh dan yang lain-lain itu habis 15 juta. 16 pas ya? Iya, pas. Jadi masih aman ya untuk apa yang di cover, yang di cover itu, dan apa yang digunakan itu masih aman. Kalau yang di Jepang itu overall itu habis 20 juta seperti itu. Tapi itu kan kita gunakan untuk oleh-oleh, kemudian jalan-jalannya, transportasi lokal di Jepang seperti itu, kayak kereta bandara. Kemudian Tokyo Metro Pass, Subway. Ya, Subway.
Dan itu kita juga beli paketan seperti Iya, itu. kemarin. Dan itu sangat berguna. Jadi kita bisa beli paketan untuk 1 hari, 24 jam atau bisa sampai 3 hari ya. Ya kalau di 72 jam. Di Jepang ada gitu. Kalau di Turki nggak ada. Kalau di Kemarin Turki kita belum pesan, paketan, masih iya. ketengan ya. Masih Kalau ketengan apa? Kayak e-money pakai lah. Istanbul Card, Istanbul Card. ya seperti itu. Tuh. Ya jadi Jadi overall habis 20 juta kalau yang di Jepang. Turki malah lebih murah. Iya betul, padahal di Eropa ya. Di Eropa itu lebih jauh ya. Kemarin berapa jam Mas ke Turki itu? Kalau Pesawatnya. ke Nevşehir itu kalau dari Jogja. Jogja berangkat ke Jakarta naik kereta jarak jauh Iya kemarin. itu 7 jam ya. Iya 7 jam. 7 jam. Kemudian dari CGK ke Jeddah karena kebetulan transitnya di Di Jeddah itu 7 jam. Kemudian lanjut lagi dari Jeddah ke Istanbul ke IST itu 3 jam. 3 jam. Udah 17 jam. Ya, udah 17 jam. Kemudian kebetulan Nevşehir itu yang di Iya, Kapadokia masih itu di itu kampung. jauh dari Kota ya. dari Istanbul. Itu kayak provinsinya ya, kayak kampungnya Turki Iya, di seperti tengah. itu. Sudah dekat ke Asia, Hmm. dekat dengan Syria. Itu naik pesawat lagi 1 jam lebih Hmm. dari Istanbul, dari SAW ya, dari Sabiha. Istanbul ke Kayseri. Kayseri ke ke ininya ke Nevşehir, Kapadokia ya. ke Kapadokia. Kita naik bus lagi, Travel ya. ya travel. Naik sampai Berapa jam jam. itu ya? Jadi kalau di total mungkin sekitar Hampir 20 jam ya. 20 jam lebih. Lebih mungkin untuk transit gitu ya, perjalanan. Ya betul. Antar bandara, stasiun bandara, ya antar bandara kan kemarin juga kita pindah Jadi ya. betul-betul mengambil waktu untuk perjalanan Iya, luar biasa. sampai Nevşehir. Iya itu. Jalanan yang tidak bisa dilupakan. Iya. Kalau Jepang enak ya Mas ya. Kalau yang di Jepang itu dari Jogja naik kereta jarak jauh Sama. ke Jakarta, kemudian dari CGK ke Narita ke Tokyo. Itu kebetulan kita pesan dari Nippon Airways ya, dari anak itu direct dia transit. langsung. Langsung ke Tokyo. Itu perjalanannya 8 jam dari CGK, jadi lebih waktunya itu lebih pendek ya dibandingkan Iya. yang ke Turki seperti itu. Oke. Nah, kalau paspor dan visa gimana Mas? Kalau paspor itu jadi syarat utama ya untuk luar negeri Iya, itu Mas. harus punya paspor. Itu sebenarnya sangat mudah untuk sekarang ya. Bisa mengajukan di aplikasi M-Paspor dari imigrasi, itu bisa download di Play Store ya. Kemudian pilih tanggal wawancara di aplikasi itu. Setelah itu datang ke imigrasi. Kalau di Jogja itu di Jalan Adi Sucipto ya, dekat Bandara Lama. Atau bisa juga datang ke Lipo. Cuma di Lipo itu kotanya per hari itu terbatas, cuma 20 hari ya. Dan cepat habis antriannya. Ya, dan cepat habis. Dan lebih banyak kotanya itu di imigrasi karena kan itu kantor pusat ya. Ya, Jogja. pusat di provinsi. Setelah itu 1 minggu setelah wawancara paspornya sudah jadi enak, gampang ya. Dan untuk harganya itu untuk paspor biasa 350 dan kalau paspor elektronik itu 650. Tapi kelebihan dari paspor elektronik itu kalau mau ke Jepang enak ya. Bisa ngajukan visa gratis dan lewat online dengan menggunakan paspor elektronik. Yang punya Jadi paspor elektronik. benefitnya itu lebih enak lah kalau pakai paspor elektronik. Kemudian untuk visa, kalau di Turki itu bebas visa, jadi visa tidak untuk perlu saat ini mengurus, ya. langsung saja ke sana seperti itu, mendapatkan paspor. Kalau ke Jepang itu harus mengurus visa dulu. Jadi kalau masih pakai paspor biasa, ngurus di kedutaan Jepang sesuai dengan domisili kita ya. Kalau misalkan domisinya kayak kalau saya di Sulawesi, berarti di Makassar. KTP ya Mas? Ya, sesuai KTP. Kalau bisa juga di Surabaya untuk
Jawa Timur ya dan Jawa Timur sekitarnya, ya. atau di Jakarta, di Bali juga bisa, ada kantor KTP Bali ya. ya untuk KTP Bali. Tapi kalau untuk paspor elektronik tidak perlu langsung ke kedutaan, lewat Javes itu sudah online dan lebih cepat. 2 hari Ya, 2 hari setelah pengajuan sudah terbit. Wah. Sudah terbit. dan gratis. Ya, betul, dan gratis. Kalau nggak itu kan bayar berapa Mas? Kalau pakai paspor biasa itu 350. Ya itu 330. plus 30. 330.000. Kalau langsung ke kedutaan, dan itu ngurusnya luring. Iya harus datang langsung ya. Ya, langsung ke. Itu aja kalau lengkap berkasnya. Kalau Betul. dirasa di kedutaan belum lengkap kan harus kembali dulu Ya. cari berkas. Dan itu lumayan ketat pemeriksaannya. Kemarin sampai diminta juga booking akomodasi penginapan di Jepang. Padahal sebenarnya itu bukan syarat visa sebenarnya, tapi diminta itu untuk syaratnya lagi. Ya itu ya teman-teman. Mending sekalian buat yang belum punya paspor ya. Ya, jadi yang belum punya paspor mending pakai paspor elektronik saja. Iya, seperti itu. Kan berlakunya juga 10 tahun ya. Jadi selama 10 tahun kita bisa pakai paspornya gitu. Jadi 650 ya nggak apa-apa lah buat keluar negeri kan, siapa tahu ada rezeki gitu ya keluar negeri lagi. Ya, betul. Itu masa berlaku paspor sekarang itu 10 tahun. Iya itu. Nah kalau nggak salah kan yang didanai BPI kan perjalanannya itu maksimal H-2 sampai H+2 ya Mas ya? Ya, betul. Nah itu kira-kira bagaimana merencanakan perjalanannya dan gimana Mas Yudi itu belajar backpackeran kan istilahnya ya? Ya, betul. Jadi kita benar-benar belajar jadi backpacker internasional ya, seperti itu. Jadi kalau kita kemarin itu kan kita sudah atur full itinerary-nya itu dari hari pertama sampai hari terakhir seperti itu. Jadi untuk hari pertama kita kemana, kemudian setelah konferensi itu kan ada free time ya. Iya. Kita bagusnya kemana seperti itu. Jadi selain conference ada juga jalan-jalannya seperti itu. Karena kan sangat ketat H-2 dan H+2 itu sudah harus H-2 sebelum conference itu baru kita bisa berangkat, dan setelah 2 hari setelah conference baru harus kembali ya, ke kota studi ya. Ya, ke kota studi seperti itu. Jadi kemarin itu kebetulan mengikuti grup ya di Facebook namanya Backpacker Internasional. Di situ kita belajar banyak hal, kemudian banyak suhu-suhu di sana yang nge-share tentang pengalamannya ke luar negeri yang murah seperti itu untuk sebagai mahasiswa ya. Selain itu belajar dari YouTube sama TikTok ya. Dari kemudian banyak YouTuber atau TikToker yang nge-share bagaimana pengalaman mereka, itinerary-nya dari tempat-tempat yang mereka pergi selama di sana, tempat-tempat yang hits ya, tempat nyari oleh-oleh, kemudian transportasi yang digunakan, sistem dari transportasi negaranya, dari bandara ke penginapan, dari ke lokasi conference. Kita juga belajar dari YouTube dan sama TikTok. Dan itu sangat berguna ya, karena kan kita pertama kali ke negaranya orang harus paham betul sebelum berangkat sistem transportasinya. Iya, meskipun bisa juga pakai Google Maps ya Mas ya. Ya, betul. Dan aplikasi yang sangat berguna itu adalah Google Maps untuk mengetahui transportasi apa yang cocok digunakan, yang murah seperti itu. Apalagi Tokyo ya sangat kompleks. Iya, rumit banget kalau baca petanya, kayaknya nggak sanggup saya. Betul. Harus sangat bantuan kompleks. Google Maps. Terlalu banyak jenis keretanya untuk subway, ada Tokyo Metropass, ada Toyo, Toei ya. Gimana sih pengucapannya? Itu kemudian ada GR, ada kereta bandara sendiri. Ya, ada kereta bandara. Itu sangat kompleks untuk sistem transportasinya. Jadi kompleks. Kita belajar banyak hal di YouTube. Iya. Kemudian pakai Google Map, itu aplikasi yang paling penting.
Iya, kalau Turki dan Jepang masih bisa pakai Google Maps ya. Nggak tahu kalau negara lain kayak Cina. Iya, betul. Bisa, itu harus cari lagi infonya pakai aplikasi apa di satu negara intinya gitu. Dan bisa belajar di grup itu Backpacker International. Iya. Karena semua negara masuk di situ, Iya. nge-share bagaimana pengalamannya selama perjalanan ke luar negeri. Betul. Jadi kita mengefisienkan lah uang yang kita miliki ya, dana yang kita miliki itu untuk experience perjalanan yang semaksimal mungkin. Jadi nggak harus keluar negeri itu mahal gitu ya Mas ya. Ya betul. Jadi ceritanya jadi backpackeran. Iya, jadi nggak perlu Tapi ini khawatir. versi internasional seperti itu. Nah oke, ini yang dua terakhir nih. Tips untuk awardee apa aja Mas untuk bisa keluar negeri lewat seminar internasional? Yang pertama itu harus gercep, harus gerak cepat ya. Ini kan seperti yang kita sebutkan tadi, sebagusnya atau sebaiknya 6 bulan sebelum kompres itu sudah disiapkan supaya kita dapat early bird atau early registration, dan itu kita bisa dapat biaya registrasi itu lebih murah. Iya, bedanya jauh kan? Ya, kalau reguler itu bisa beda 1 jutaan, dan itu lumayan lah untuk sebagai mahasiswa ya. Seperti itu. Jadi yang kedua harus daftar lebih awal di early registration untuk dapat lebih murah. Kemudian harus nabung dari awal, karena kan kita harus pakai dana pribadi dulu. Nanti setelah kompres baru kita melakukan reimburse atau ekos, tergantung seberapa besar pengeluaran kita, seperti itu. Jadi harus nabung dulu, seperti itu untuk tipsnya. Oke, ada lagi nggak? Ini kan skalanya nasional ya untuk awardee BPI dalam negeri. Jadi mungkin bisa cari teman dari kampus lain lewat lurah untuk koordinasi. Itu kan biasanya 5 orang dari BPI, 5 orang dari LPDP, seperti itu. Jadi itu kan kita bisa sama-sama berangkat, atur penginapan sama-sama supaya lebih murah dan efisien ya. Backpacker ya, tips dari backpacker. Ya seperti itu, dan lebih banyak kepala yang berpikir begitu. Iya. Dan kita kemarin itu ke Turki ya, sama dari, kemudian yang ke Jepang kita sama-sama dari anak UM, dari anak UPI juga seperti itu banyak. Jadi koordinasi lah ke kampus-kampus lain untuk dikompres yang sama seperti itu. Iya. Oke, nah terakhir nih, mungkin Mas Yudi bisa merangkum apa yang sudah kita diskusikan kali ini ya, melalui mungkin motivasi kepada teman-teman yang mungkin setelah melihat video ini ingin meniru nih, melanjutkan jejak Mas Yudi mengikuti seminar internasional melalui BPI. Kalau dari saya yang paling penting itu berani dulu ya untuk ikut seminar internasional. Apalagi kan ini ada fasilitas dari BPI atau dari LPDP, jadi kita sebaiknya memanfaatkan itu seperti itu. Apalagi kita dibiayai ke luar negeri, dapat fasilitas. Jadi selama jadi awardee kita memanfaatkan fasilitas itu untuk mengikuti seminar internasional. Untuk mengenai bahasa itu bisa diimprove, jadi tenang saja. Yang penting kemauan dulu, berani dulu untuk mengikuti itu. Karena saya lihat masih banyak teman-temannya yang belum memanfaatkan itu. Jadi sebaiknya dimanfaatkan lah sebelum selesai masa studi, seperti itu. Nggak ada yang rugi kok ya kalau kita manfaatkan, malah kita belajar itu ya. Ya, apalagi kan kita ikut seminar internasional itu untuk belajar, kemudian memperluas networking sesama akademis ya di luar negeri dari berbagai negara, dan itu sangat penting menurut saya untuk melihat bagaimana perbedaan perkembangannya, kemudian perbedaan kulturnya yang sangat berbeda dari segi akademik, dari gaya hidupnya. Yang kalau di Jepang itu mereka sangat serius ya dalam semua hal. Dalam semua hal. Aspek kehidupan ya. Ya betul. Kita jarang melihat orang yang sangat slow dalam
di dalam ininya untuk di tempat kerja, Iya. kemudian dari segi belajarnya. Jadi kita bisa belajar dari situ dan itu sangat menginspirasi untuk kita ya sebagai orang yang kuliah dalam negeri. Tidak ada salahnya kalau misalkan kita jalan-jalan juga ke luar negeri untuk belajar seperti itu. Iya, sama iklim akademik, iklim konferensinya beda ya Mas ya. Cara mereka menyelenggarakan conference ya, sama Ya, dibandingkan betul. dengan kita. Kalau di Jepang sama di Turki itu lebih fleksibel ya, dari segi seremonialnya di pembukaan. Tetap ada pembukanya tapi tidak sepadat di Indonesia lah seperti itu. Kemudian dari segi diskusinya juga lebih mengalir. Ya. Tetapi tetap sopan ya dalam melakukan Menyampaikan diskusi, dalam pendapat. menyampaikan pendapat seperti itu. Apalagi yang di Avor itu pesertanya lebih dari 700 ya. Iya, itu total ya, poster dan yang daring. Ya betul. Kalau yang luring saja itu sudah lebih 400 Oh, iya. untuk presenter luring. Sudah lebih 400. Kemudian ditambah poster, kemudian ditambah dengan yang daring, itu sudah lebih 700. Jadi sangat audit. Iya. Tapi dari situ kita bisa belajar banyak hal mengenai budaya akademik dari negara-negara Ya, lain. berbagai negara ya. Iya. Bisa belajar dari mereka. Ya, saya belum bisa bayangkan ada presenter 400 dalam satu seminar. Kalau saya di dalam negeri ya. Oh iya, Sepertinya kalau di dalam negeri itu ya 100 presenter, nggak sampai mungkin ya 50 presenter aja udah banyak kayaknya gitu ya dalam satu event Betul. international conference. Dan ini sangat luar biasa sih. Waktu di Jepang itu waktu pembukaan aja Sangat crowded ya. full gitu ya, Iya, berdiri betul. coba. Dan itu lebih 60 negara ya. Iya, 65 kayaknya. 65 Datang negara di hari itu. Lebih dari partisipasinya itu lebih dari 65 negara. Jadi sangat beragam memang, multicultural. Iya, itu yang bikin amazed lah Iya. ketika di sana. Ya, kayaknya cukup ya Mas Yudi. Terima kasih udah Siap. sedia untuk saya ajakin bikin konten video ini. Siap. Dan semoga apa yang udah kita diskusikan hari ini bisa memotivasi teman-teman yang lihat video kali ini untuk memanfaatkan bantuan seminar internasional yang sudah dijanjikan oleh BPI. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.